Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa film Pengabdi Setan yang pertama lebih serem dari yang kedua. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Atmosfer film pertama itu nggak tahu kenapa memang lebih relate aja sih. Apalagi untuk aku ya, aku yang pernah tinggal di sebuah desa yang jarak antara rumahku dengan rumah tetanggaku itu jauh. Itu kayak ngerasa relate gitu, betapa seremnya ketika kita di rumah pas orang tua lagi pergi gitu. Jadi kayak cuma bertiga waktu itu, masih bertiga ya, aku tiga bersaudara waktu itu, sekarang udah empat. BTW itu nggak penting sih, cuman ya aku menggambarkan aja kayak kita bertiga, tiga-tiganya itu masih sekolah ketika ditinggal di rumah gitu. Kayak serem serem aja gitu, kayak kalau ada apa-apa siapa nih yang bantuin nih, karena tetangga itu jauh gitu. Nah itu juga yang aku rasain ketika nonton film Pengabdi Setan gitu, kayak kayak ada rasa, wah aku pernah gini nih, karena kan di film itu kan si kakaknya, si Rini yang diperankan oleh Tara Basro itu kan ditinggal sama bapaknya ke kota, dan dia harus jagain adik-adiknya kan. Dan ya itu kenapa atmosfernya lebih kerasa ya, karena ya itu sangat relate. Dan teman-teman mungkin yang pernah ngalamin punya rumah di desa yang jauh dari tetangga itu kayak ketika malam, apalagi ya ketika malam kayak suasananya sepi, hening, itu horor horor banget sih. Kayak justru keheningan itu yang bikin lebih horor gitu. Nah, sedangkan di film kedua, karena aku nggak pernah tinggal di rusun ya, jadi aku ngerasa kurang relate aja gitu, kurang relate sama suasana rusun gitu. Meskipun sebenarnya juga kita bisa tahu gitu loh, kayak wah serem juga ya gitu di rusun yang bertingkat-tingkat itu, terjebak di situ dengan keadaan yang seperti itu gitu. Cuma karena mungkin aku punya memori itu, dan mungkin beberapa dari teman-teman juga punya memori yang sama soal rumah gitu, jadi kayak kita bisa ngerasa itu atmosfernya lebih serem gitu guys. Nah selanjutnya, yang paling bikin Pengabdi Setan pertama itu lebih serem adalah ya karakter ibu. Apalagi ibu itu bener-bener karakter yang apa ya, serem banget gitu di film Pengabdi Setan yang pertama ya. Itu kayak ikonik banget dengan loncengnya itu. Kayak setiap mau manggil anak-anaknya harus pakai lonceng, itu kayak wow. Itu keren keren banget sih. Dan atmosfer horornya lebih lebih kerasa gitu. Dan sebenarnya film kedua juga bukan film yang jelek sih. Film kedua itu film yang juga solid, juga bagus gitu. Cuman mungkin kan yang kedua yang namanya sequel ya, sudah pasti dibikin lebih lebih luas lagi gitu, lebih lebih gede lah gitu. Nah makanya karakter-karakternya pun juga lebih banyak gitu. Jadi ada tambah-tambahan karakter yang punya cerita sendiri-sendiri ya gitu. Kayak ya adik-adiknya si Rini yang dia menjelajahi rusun itu bertiga kalau nggak salah. Ya mereka itulah gitu. Terus ada si Andy Arfian itu siapa? Si Tony. Jadi ada si Tony, sama ada Jordi Pranata juga di situ ya, berperan sebagai Dino. Kayak jadi ada banyak karakter yang punya apa ya, eh, jalannya masing-masing gitu loh. Nah, sedangkan yang pertama itu kan lingkupnya lebih sempit ya. Jadi kayak ya udah keluarganya Rini aja gitu. Jadi aku ngerasa mungkin dia terlihat lebih fokus lah gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu terlalu banyak sih. Dan itu nggak jelek juga, nggak jelek. Dan aku akui film Pengabdi Setan kedua itu seru banget. Dan salah satu film yang sering banget aku rewatch. Nah, sedangkan yang pertama justru karena serem ya. Karena serem, aku nggak pernah nge-rewatch lagi sih. Kayak sendirian itu nggak berani gitu. Sedangkan yang kedua aku berani-berani aja kalau nge-rewatch, nonton sendirian itu berani gitu. Nah, nah itu nggak tahu kenapa memang film Pengabdi Setan yang pertama itu kayak ngerasa lebih
apa ya, auranya tuh ketika nonton tuh kayak wah ini takut ini takut datang tiba-tiba ada wow gitu. Kayak lebih serem lah gitu intinya gitulah. Dan eh, apakah Pengabdi Setan ini akan ada kelanjutannya guys? Joko Anwar sudah memberi clue-clue di Instagramnya. Dia pernah upload foto sama Asmara Abigail. Kalau teman-teman tahu, Asmara Abigail ini dia muncul ya di film pertama sama yang kedua. Dia sebagai Darminah dan pasangannya si Batara yang diperankan oleh Fachri Albar. Di dua film ini mereka hanya muncul di akhir dan membingungkan, nggak tahu ngapain sih mereka. Ngapain sih mereka di situ. Nah, dan mungkin akan terjawab di uh, Pengabdi Setan 3. Harusnya sih, bukan mungkin lagi, harusnya terjawab di Pengabdi Setan 3 ya. Ya karena ngapain mereka di dua film itu cuma muncul sebentar terus kayak nari-nari di akhir gitu. Fungsinya apa? Pasti ada backstory-nya. Mereka tuh siapa? Apa kaitan mereka dengan semua cerita ini gitu. Dan pastinya akan terjawab sih harusnya ya. Nah cuma masih belum tahu nih Pengabdi Setan yang akan tayang selanjutnya ini Pengabdi Setan 3 atau malah prequelnya. Soalnya katanya dengar-dengar akan ada prequel. Jadi kayak Pengabdi Setan Origins gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya ada Origins, berarti totalnya bakal ada 4 film. 4 film Pengabdi Setan Universe lah hitungannya berarti ya. Karena udah ya ada prequelnya, ada bukan trilogi lagi sih, ini ada spin-off-nya. Dan aku sangat excited banget untuk nungguin itu. Joko Anwar juga udah ngasih clue. Aku lupa postingannya apa, tapi intinya setelah mengepung dan melegenda, apakah saatnya kita kembali ke asal mula atau apa gitu. Kita lihat dulu ya. Ya ini bener nih. Setelah mengepung dan melegenda, akankah kita berkunjung ke asal mula? Fotonya Asmara Abigail di kuburan bawa payung hitam. Terus ada nisan bertuliskan Mother. Ya, apalagi kalau bukan Pengabdi Setan. Coba. Nih kita breakdown ya. Mengepung. Kan sebentar lagi 17 April bakal tayang filmnya Joko Anwar yang terbaru. Judulnya Pengepungan di Bukit Duri. Terus melegenda ini kayaknya project Come and See juga. Itu Legenda Malin Kundang kalau nggak salah. Tapi direkturnya bukan Joko Anwar ya. Cuma kan PH-nya Joko juga sih, sama aja sih. Jadi ya dia juga ikut ngedevelop itu. Nah, akankah kita kembali ke asal mula? Asal mula. Mungkin origins sih. Mungkin bakal lebih ke origins si Batara dan Darminah ini. Jadi ya sekte-sekte itulah gitu. Ya kita tunggu aja ya guys. Kita tunggu aja apakah film ini bakal tayang di tahun ini mungkin atau tahun depan, ya kita tunggu aja lah. Tapi feelingku sih mungkin di akhir tahun lah gitu. Soalnya kalau nggak salah produsernya ini Rapi Film itu pernah ngasih statement di FFI. Katanya film Pengabdi Setan itu bakal tayang di tahun 2025. Tapi kita nggak tahu timelinenya, entah kalau awal udah lewat sih, sekarang udah Maret. Paling ya entah pertengahan atau akhir gitu. Kita juga nggak tahu Joko Anwar udah syuting apa belum. Ya kita tunggu aja guys. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin teman-teman punya teori lain atau teman-teman mau buka diskusi di kolom komentar, boleh banget, silahkan kita diskusi di bawah. Oke, mungkin itu aja teman-teman, Binboners semuanya. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten ini, boleh langsung like, komen, dan kalau yang belum subscribe dari sekarang. Karena aku bakal bahas tentang film Indonesia dan info-info terbaru yang insya Allah secepatnya ya, kalau nggak mager.